Metro Jawali, Satlantas Polres Metro. Sepeda motor modifikasi ini dirazia petugas Polres Metro Tangerang Kota. Penindakan terhadap kendaraan Vespa ya. Sepeda motor dirazia karena memiliki lebar hampir satu badan jalan. Kendaraan pun diamankan petugas karena merusakkan dan juga membahayakan pengguna jalan. Selain itu, petugas Satlantas juga mengamankan sepeda motor yang parkir di trotoar jalan. Razia digelar di 3 titik lokasi, diantaranya di Jalan Tamrin Sudirman, Jalan Pintu Masuk Tol Buaran, dan Jalan Darmogot. Polisi menghentikan kendaraan roda 2 dan 4 untuk pengecekan kelengkapan surat kendaraan. Namun beberapa pengendara motor yang mencoba mengelabui petugas dengan berpura-pura kehabisan bensin dan mendorong motor di trotoar. Kalau ada parkir kendaraan yang notabene di bawah rambu-rambu larangan, langsung kita tindak, langsung kita tilang. Jika itu pengemudinya bandel, Dinas Perhubungan sudah menyiapkan derek untuk dilakukan penderekan. Razia digelar secara rutin oleh petugas Satlantas Polres Metro Tangerang Kota. Tujuannya agar pengendara selalu membawa kelengkapan surat kendaraan dan tidak parkir sembarangan. Bagi yang melanggar akan disanksi tilang. Seorang mahasiswa yang sedang meneliti pembuatan turbin tenggelam di Sungai Rea, Kecamatan Saluputi, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Korban bernama Nelwan Patola tenggelam saat berusaha mengambil topinya yang hanyut di bawah arus sungai dengan berenang bersama beberapa rekannya Kamis pagi. Ratusan warga di Lembang Rea Tulalangi bersama mahasiswa turut membantu Koramil Saluputi dan Polsek Saluputi mencari korban. Pencarian dilakukan sekitar kurang lebih 1 km dari lokasi titik awal tenggelamnya korban, namun terkendala kontur sungai yang berbatu dan cukup dalam. Derasnya air sungai dan dalam itu salah satu faktor penyebab sampai sulitnya didapat, karena memang medan juga yang berbatuan dan banyak berlubang-lubang. Nelwal merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Mesin UKI Toraja yang sedang menyelesaikan penelitian terkait pembuatan turbin di sungai. Hingga kini korban belum ditemukan. Tragis, seorang bocah laki-laki yang diduga depresi karena perundungan meninggal dunia. Ia malu karena video tidak pantas yang direkam teman-temannya ini tersebar di media sosial. Korban menanggung malu hingga kondisinya memburuk dan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Pemirsa, selain kasus perundungan tadi, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Baby Kristami. Tidak pernah jera, meski korban akibat tawuran akan terluka bahkan mati sia-sia seperti yang dialami seorang pelajar SMA yang terkapar di tengah jalan dan ditinggal teman-temannya akibat kalah tawuran. Korban berlumuran darah akibat luka di badannya. Seorang pelajar SMA tergeletak di Jalan Kesederhanaan, Taman Sari, Jakarta Barat, berlumuran darah dengan luka di badannya. Menurut warga, korban berlari dari arah Jalan Gajah Mada dengan kondisi sudah terluka. Diduga korban ditinggal teman-temannya setelah kalah tawuran. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit oleh polisi yang dibantu warga. Korban tergeletak sampai warga si korban tersebut sudah bersimbah darah. Dia bilang hanya aja korban tawuran. Makanya saya langsung, saya selaku RT, saya langsung menghampiri di si korban tertepar. Jarak berapa meter si korbannya lari ke sorong. Ternyata korbannya diikuti sama polisinya sampai ke jalan. Tiba-tiba orang melihat ada korban udah meninggal. Petugas kepolisian dari sektor Taman Sari dan Polres Jakarta Barat memburu para pelaku tawuran yang kabur. Karena terbakar cemburu, seorang buruh harian lepas tega membunuh istrinya dan jasadnya dibuang ke Sungai Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku curiga karena korban sibuk dengan ponselnya yang diduga berhubungan dengan pria idaman lain.
Buruh harian lepas berinisial J asal kampung Citamanik, Cigudeg, Kabupaten Bogor ini ditangkap karena membunuh istrinya yang baru setahun dinikahi. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh istrinya lantaran cemburu. Karena sibuk bekerja sebagai buruh, pelaku jarang pulang ke rumah. Namun setiap ia ada di rumah, korban selalu sibuk dengan ponsel hingga pelaku curiga istrinya ada pria idaman lain. Jasad korban ditemukan warga di Sungai Cigudeg sehari setelah pelaku dan korban diketahui bertengkar hebat. Sementara pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah orang tuanya di Brebes, Jawa Tengah. Awalnya itu terjadi cekcok di sebuah tempat tidak jauh dari saung tersebut. Kemudian karena emosional, akhirnya pelaku menampar korban sehingga akhirnya pingsan. Sempat waktu itu pelaku mengangkat tubuh korban kurang lebih 100 meter dari saung tersebut dan membawa korban ke sebuah saung. Ketika di saung tersebut, pelaku masih melihat bahwa korban ini masih bergerak, masih hidup. Karena memang si pelaku sudah karena emosional, akhirnya muncul untuk menghilangkan nyawa korban. Kemudian dia membekap mulut korban, kemudian mencekik untuk memastikan bahwa korban benar-benar mati. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bogor. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Akibat dibully teman-temannya sehingga mengakibatkan depresi, seorang bocah meninggal dunia. Bocah dibully karena video asusilanya ini disebarkan oleh teman-temannya. Bocah berusia 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Bocah diduga depresi karena mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Siswa kelas 5 SD ini dirundung karena video asusilanya dengan hewan tersebar di antara teman-temannya. Sebelumnya ia dipaksa melakukan tindak asusila dan direkam oleh temannya. Video yang direkam pada Juni lalu ini pun tersebar. Saat itulah kondisi fisik korban memburuk sehingga harus dilarikan ke RSUD SMC Tasikmalaya. Meski penyebab kematian korban masih belum bisa dipastikan, namun dari rangkaian kejadian dan hasil investigasi yang dilakukan, kematian korban ada korelasinya dengan video yang beredar dan peristiwa pembulian oleh teman-temannya. Rangkaian peristiwa dari pendalaman yang kami lakukan dengan gejala-gejala yang memang dihadapi oleh anak-anak korban ini, kami menduga ada korelasinya dengan video yang beredar itu dan ada korelasinya dari peristiwa-peristiwa mungkin dalam tanda kutip pembulian yang dilakukan oleh teman-teman. Rencananya pihak Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan melaporkan kasus tersebut ke pihak Satreskrim Polres Tasikmalaya. Sementara itu korban sudah dimakamkan di pemakaman yang berada tidak jauh dari rumah keluarga korban. Pemirsa, Polsek Denpasar Selatan mengamankan terduga pelaku penganiayaan terhadap Naya, bocah 4 tahun. Sebelumnya, warga Bali ini digegerkan dengan sebuah foto yang viral. Seorang anak perempuan ini lebam karena dianiaya pacar ibunya sendiri. Tim Opsnal Polsek Denpasar Selatan Bali menangkap pasangan kekasih Dwi Novita Murti alias Novi dan Yohanes Paulus Manik Putra alias Jo. Keduanya diduga pelaku utama penganiayaan dari seorang bocah berusia 4 tahun yang kini sudah diamankan warga dan petugas. Diketahui Novi adalah ibu kandung korban dan Jo adalah pacar ibunya. Korban ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan di kawasan Sidakarya, Denpasar Selatan dalam kondisi penuh lebam. Tak sampai 1 kali 24 jam kedua pelaku berhasil ditangkap polisi. Ini adalah pacar dari ibu kandung dari korban. Alasan dari keduanya melakukan perbuatan itu ya? Nah, ini sementara masih kita lakukan interogasi dan nantinya perkara ini kasus ini akan ditangani oleh unit PPA Polres.
Sebelumnya penemuan bocah yang terlantar di kawasan Jalan Sidakarya Denpasar Selatan beredar luas di media sosial. Hingga akhirnya tim BPBD Kota Denpasar mengevakuasinya ke UGD RSUD Wangaya. Ini ditemukan adanya patah tulang paha dan atas dan juga lubang di daerah kepala wajah dan juga ada bekas luka ya, bekas luka kayak di badan, di telinga dan di. Korban kini mendapat perawatan dan rencananya akan menjalani penanganan patah tulang paha. Polisi pun tengah mendalami motif dari penganiayaan ini. Pemirsa, ada seorang tante di Jakarta Utara ini karena terlilit hutang untuk bayar kontrakan, tega menjual keponakannya sendiri yang masih berusia 8 bulan seharga 30 juta rupiah. Saat ini polisi sudah menangkap pelaku di sebuah hotel di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Akibat tak bisa membayar hutang sebesar 11 juta rupiah kepada pemilik kontrakan yang juga sepupu ibu korban, AA, 51 tahun warga Pademangan, Jakarta Utara ini tega menjual bayi milik sepupunya kepada orang lain. Polisi berhasil menjebak dan menangkap pelaku saat berpura-pura sebagai pembeli dan bertemu pelaku dengan bayinya di sebuah hotel di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Bayi korban berjenis kelamin perempuan berusia 8 bulan ditawarkan melalui pesan singkat kepada sejumlah orang dengan harga 30 juta rupiah dengan dalih adopsi berbayar. S, ibu korban terpaksa merelakan anaknya karena diancam akan diusir dari kontrakan dan dilaporkan kepada polisi akibat tidak bisa membayar hutang. Setelah ditawar-tawarkan melalui media perpesanan instan, bayi ini menghargai 30 juta. Tentunya dalam hal ini selain motif untuk membayar lunas hutang, namun tersangka juga punya motif lain mendapat keuntungan dari penjualan bayi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Diduga menjadi korban malpraktik, bayi berusia 1 bulan meninggal dunia. Bayi yang meninggal ini setelah disuntik perawat sebelum dioperasi. Video amatir ini memperlihatkan bayi berusia 1 bulan yang mendapatkan perawatan oleh salah satu perawat di Rumah Sakit Makassar, Sulawesi Selatan. Namun 5 menit setelah disuntik, tubuh bayi langsung membiru hingga akhirnya meninggal dunia. Duka keluarga pun tak tertahankan atas peristiwa ini. Keluarga menduga bayi menjadi korban malpraktik salah satu perawat. Tapi salah obat ki Pak. Anakku sempat kena lihat itu spoika. Terbalik anak namanya. Sempat kena bilang sama suster, suster, bukan nama anakku ini, nama anakku Danendra. Ini obatnya, belum disuntikan. Bukan nama anakku yang disuntikan. 5 ml nasia itu nama anak tuh anak yang disuntikannya obat masuk. Atas kejadian ini, pihak Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar akan mengaudit obat yang disuntikan kepada bayi berusia 1 bulan tersebut. Pengelola juga meminta keterangan perawat yang bertugas menyuntikkan obat kepada bayi. Pasien meninggal di Wahidin yang dianggap keluarganya tidak wajar, itu ada tanggung jawab dari rumah sakit untuk melakukan melihat, kemudian melakukan evaluasi apakah benar atau tidak. Nah, keadaan anak yang meninggal pada hari itu sesuai dengan yang beredar di media sosial sekarang ini, memang ada yang meninggal ketika diberikan obat, tetapi apakah obat itu yang menimbulkan kematian terhadap bayi ini, itu yang kita sekarang kita akan audit ke bawah, ya, karena memang orang dirawat dan diberikan obat. Sebelumnya, bayi 1 bulan bernama Danendra masuk ke rumah sakit karena menderita penyakit usus turun sejak tanggal 14 Juli 2022 lalu. Namun bayi justru meninggal dunia saat menunggu waktu untuk dilakukan operasi lantaran diduga oknum perawat magang salah menyuntikkan obat ke tubuh pasien. Saat ini korban telah dimakamkan di halaman rumah orang tuanya
di Desa Tamanyeleng, Kecamatan Parompong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemirsa, anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga. Jangan sia-siakan hingga tega menganiaya, apalagi menjualnya demi pundi-pundi rupiah. Pemirsa, bakal calon kepala desa tewas dianiaya orang tak dikenal di depan rumahnya sendiri. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Realita.